Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiupan sangkakala merupakan peristiwa yang sangat mengerikan, yaitu peristiwa pertama kali yang terjadi pada hari kiamat. Malaikat Israfil meniup sangkakala pada hari kiamat sesuai perintah Allah Ta'ala. Semua manusia di bumi pada saat itu akan mati setelah mendengar tiupan sangkakala malaikat Israfil. Setelah sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, seluruh umat manusia di bumi ini akan mati secara bersamaan. Setelah manusia di bumi ini semuanya meninggal, maka baru terjadi tabrakan gunung, kebakaran dan hancurnya bumi ini dan seluruh isinya. Hai manusia, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang amat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat keguncangan ini. Lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusukannya, dan gugurlah semua kandungan seluruh wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka semua tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya. Quran Surat Al-Hajj ayat 1-2. Dalam riwayat hadis dijelaskan siapa orang yang pertama kali akan mendengar suara tiupan trompet malaikat Israfil. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu memberitahukan Muhammad Rasulullah SAW bersabda, apabila sangkakala ditiup, semua orang yang mendengarnya terkulai dalam keadaan mati. Orang pertama yang mendengarnya ialah seorang lelaki yang sedang memperbaiki kolam air untuk ternak untanya. Seketika ia mati. Matilah pula semua manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan seperti kabut atau hujan deras. Hujan itulah yang menghidupkan semua tubuh manusia. Lalu sangkakala ditiup sekali lagi, serta merta seluruh manusia bangkit berdiri dalam keadaan menunggu. Lalu terdengarlah suara, wahai manusia, kemarilah kalian menghadap Tuhan kalian. Kumpulkanlah mereka semua di tempat pemberhentian untuk memberikan pertanggungjawaban. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan dalam as-sunnah Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang panjang, kemudian ditiuplah sangkakala, maka tidak ada seorang pun yang mendengarnya, kecuali akan mengarahkan pendengarannya dan menjulurkan lehernya. Lalu tidak tersisa seorang pun kecuali dia mati. Kemudian Allah menurunkan hujan seperti gerimis atau naungan, maka tumbuhlah jasad-jasad manusia karenanya. Lalu ditiuplah sangkakala untuk kali berikutnya. Tiba-tiba mereka bangkit dari kuburnya dalam keadaan menanti apa yang akan terjadi. Maka di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa ketika sangkakala ditiup pertama kali dan didengar manusia, dan orang yang paling pertama mendengar tiupan trompet sangkakala itu ialah seorang yang sedang memperbaiki telaga untuk untanya. Kemudian orang itu mengangkat kupingnya untuk mendengar, maka matilah dia dan matilah seluruh manusia di bumi. Kemudian ditiuplah sangkakala kedua kalinya, maka bangkitlah manusia dari kuburnya dan menunggu putusannya masing-masing. Lalu di mana keberadaan kaum muslimin pada saat kiamat terjadi? Di antara perlindungan yang Allah berikan kepada orang yang beriman, Allah jauhkan mereka sehingga tidak menjumpai kedahsyatan hari kiamat. Sementara mereka yang menjumpai peristiwa kiamat besar hanya manusia kafir yang kehidupan dan karakternya paling jelek. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengizinkan kiamat terjadi ketika masih ada kaum beriman di muka bumi walau seorang pun. Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit bagi orang-orang kafir, lagi tidak mudah. Quran Surat Al-Mudatsir ayat 8-10. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW menceritakan keadaan orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Kemudian Allah mengirim angin seperti semerbak minyak wangi, sangat lembut rasanya seperti menyentuh sutra. Tidak ada satupun jiwa yang di dalam hatinya terselip iman sebesar biji, kecuali angin itu akan mematikannya. Kemudian tinggal tersisa manusia-manusia paling jelek. Di tengah merekalah kiamat terjadi. Hadis riwayat Muslim. Hadis dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Dalam hadis panjang, Rasulullah SAW menceritakan tentang Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Di akhir hadis, beliau bersabda, setelah mereka hidup penuh gelimang dunia, Allah mengirim angin lembut. Angin itu melewati ketiak-ketiak mereka dan membawa ruh setiap mukmin dan setiap muslim, hingga yang tersisa adalah manusia yang terjelek. Mereka melakukan hubungan badan layaknya himar. Di tengah merekalah kiamat terjadi. Hadis riwayat Muslim. Berdalil dengan keterangan Nabi SAW tersebut, sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kiamat hanya akan terjadi pada manusia yang jelek. Mereka lebih jelek dibandingkan orang jahiliyah. Setiap doa yang mereka panjatkan, pasti Allah tolak doanya. Hadis riwayat Muslim.